ayat yang saya 2023/42036. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan kembali tugas 1 untuk mata kuliah supply chain, di mana yang pertama, sebentar Pak, saya hapus dulu datanya. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu supply chain. Teman-teman pasti tahu, di saat kita berjualan, kita pasti akan meramalkan berapa jumlah yang harus kita buat atau jumlah yang harus kita produksi untuk meminimasi biaya atau cost atau modal yang harus kita keluarkan. Itulah cara, salah satu cara untuk melakukan hal tersebut. Itu kita dapat menggunakan aggregate planning, di mana aggregate planning itu suatu proses penetapan tingkat output atau kapasitas produksi secara keseluruhan guna memenuhi tingkat permintaan yang diperoleh dari peramalan dan pesanan dengan tujuan minimasi total biaya produksi. Nah, untuk kasus atau example case yang akan saya bawa pada kali ini, itu aggregate planning discussion variables, di mana untuk kolom periode sendiri itu kita terdapat 6 periode atau 6 bulan. Dan yang pertama itu hire, yaitu jumlah karyawan yang di hiring. Yang kedua itu LT atau laid off, jumlah karyawan yang dihentikan. WT atau workforce, itu jumlah karyawannya. OT itu overtime, yaitu waktu lembur. Terus ada inventory, stok, barang yang disiapkan. Terus selanjutnya ada stock out atau saat ketika barang itu sold out. Terus ada subcontract atau kontrak pada karyawan. Terus ada production atau produksi, di mana production itu proses menciptakan barang dari barang mentah ke barang jadi. Nah, yang selanjutnya itu ada demand, itu permintaan dari customer. Terus ada max overtime available atau maksimal waktu lembur. Nah, di sini cost-nya itu bervariasi, sedangkan yang permintaannya juga sama bervariasi. Baik, mungkin untuk pertama itu kita akan mencoba menggunakan rumus workforce, di mana yang berada di tabel D5 sampai D10 di sini berarti itu pakai sama dengan D4 ditambah B5 dikurangi C5. D4 ditambah B5 kurangi C5. Enter. Lalu kita, nah sebelumnya untuk light off sendiri di sini itu ada 16 orang karyawan yang diberhentikan. Jadi total karyawan sisa jadi 64. Selanjutnya itu di production atau produksi. Di produksi sendiri ini kita menggunakan 40, yang artinya itu jumlah unit yang dapat karyawan kerjakan dalam waktu 1 bulan. Itu dikali dengan D5. Itu ada berapa karyawan, yaitu 64 karyawan. Terus ditambah dengan E5 waktu lemburnya. Terus dibagi sama 4. Itu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk membuat 1 unit per karyawannya atau karyawan per unit. Baik, untuk production itu udah, terus lanjut ke inventory. Nah, di sini inventory itu rumusnya itu max
max, terus F4 F4 ditambah I5 ditambah I5 ditambah H5 dikurangi G4 kurangi G5 terus titik koma 0. Tarik ke bawah. Ini untuk selanjutnya itu untuk stock out. Stock out di sini rumusnya itu max itu dibuka 0 di koma untuk C5 terus ditambah dengan G4 atasnya dikurangi dengan I5 dikurangi dengan H5 dikurangi F4 tutup kurung enter. Tertarik. Nantinya di bagian sini ada stop control sebesar 450. Itu untuk total cost-nya itu kita pakai rumus ini. Ini satu biar sama aja. Oke, kita manual ini. Oke, kita langsung rumusnya itu N3 kali jumlah HT jumlah LT jumlah WT jumlah OT tambah ini. Oke, nah totalnya itu sama dengan pertama di sini kali di sini tutup kurung tambah ini kali buka kurung kali sum kurung sini tutup tambah ini dikali sum sini tutup kurung tambah ini lagi dan lagi
tambah ini kita tambah kali enam belum tambah ambil sepuluh tambah ini kali enam sepuluh tambah tambah orang ini ini tiga empat lima enam tujuh delapan empat lima enam terlalu banyak. Mungkin itu hasilnya kita jadiin dolar dan kita kurangi ya hasilnya itu 42,660 dolar. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.